Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alif Sobrianti dengan NIM 208190016. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah historiografi. Adapun buku yang akan saya review yaitu Melacak Gerakan Perlawanan dan Laku Spiritualitas Pangeran Diponegoro. Adapun identitas dari buku ini, yang pertama yaitu mengenai penulis. Penulisnya yaitu Peri Mardiono yang diterbitkan oleh Araska pada tahun 2020 di kota Yogyakarta dengan jumlah halaman 284 halaman. Sebelum kita mereview mengenai isi dari buku ini, langkah baiknya kita kenali dulu penulisnya, yaitu tak lain dan tak bukan yaitu Peri Mardiono. Beliau lahir di Cilacap pada tanggal 1 Maret 1982. Hingga saat ini beliau masih meneruskan studinya di salah satu kampus di Yogyakarta. Beliau senang sekali untuk menekuni segala hal yang berbau dengan sejarah, terutama sejarah nasional dan juga Jawa. Ia pun belajar otodidak dengan membaca buku-buku sejarah dan rajin mengikuti berbagai seminar tentang sejarah dan bahasa, baik yang ada di Yogyakarta maupun di kota-kota lainnya di Indonesia. Pengetahuan tentang sejarah ini dituangkan dalam bentuk buku. Nah, buku ini merupakan buku keduanya. Buku pertamanya dengan judul Runtuhnya Kerajaan-Kerajaan Hindu di Jawa dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam. Buku ini memuat 4 bab. Bab pertama yaitu membahas mengenai lahirnya sang pangeran. Kemudian bab kedua yaitu membahas mengenai laku spiritualitas Diponegoro, dan yang bab keempat yaitu membahas mengenai menggelorakan perang terhadap penjajah, dan yang keempat yaitu tentang pengasingan. Nah, kali ini saya akan mereview satu bab dari buku ini, yaitu pada bab ketiga tentang penggelorakan perang terhadap penjajah. Nah, hal ini dimulai dari adanya krisis di Jawa dan peristiwa-peristiwa di akhir pemerintahan Hamengkubuwono keempat. Nah, jadi pada tahun-tahun menjelang pecahnya Perang Jawa, di akhir pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ini terjadi krisis yang cukup mengenaskan, khususnya bagi pemerintahan Jawa di bidang ekonomi maupun sosial, yang dimulai dengan adanya pemberontakan, terus munculnya berbagai wabah penyakit, kelaparan, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pada tahun 1816 ini muncul adanya gerakan Ratu Adil. Kemudian pada tahun 1822 ini juga muncul pemberontakan di Kedu. Kemudian juga tahun 1817 ini juga muncul gerakan yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dari banyaknya pemberontakan ataupun adanya munculnya gerakan-gerakan ini, munculnya gerakan Imam Mahdi dan juga Ratu Adil ini cukup membuat khawatir masyarakat Jawa. Hal ini dapat melatar belakangi adanya upaya untuk meneguhkan kekuasaan baru. Di samping munculnya gerakan Imam Mahdi dan juga Ratu Adil, di Jawa ini juga dilanda adanya wabah penyakit kolera yang cukup parah, sehingga kondisi masyarakat ini sangat terpuruk. Ditambah lagi pada tahun 1821 ini juga mengalami gagal panen, apalagi mereka pada saat itu mengandalkan dari sektor industri gula, sehingga sebagian besar lahannya itu ditanami oleh tebu. Namun karena produksi yang kurang memadai, sehingga mereka juga kalah saing dengan produksi dari luar negeri ataupun dari daerah lainnya. Nah, gagal panen ini juga didukung dengan adanya kemarau yang berkepanjangan pada tahun 1821.
Dengan adanya krisis, gagal panen dan juga musim kemarau yang cukup berkepanjangan, para petani pun memutar otak mereka. Mereka memilih untuk menanam berbagai macam umbi-umbian seperti kentang, kemudian juga ada ketela, dan lain sebagainya. Namun hal ini sangat disayangkan karena setetes hujan pun tidak turun dari langit yang mereka harap-harapkan untuk menambah kesuburan. Kan perang terhadap penjajah ini tidak luput dari peran dari Sultan Hamengkubuwono keempat. Nah, nama asli dari Sultan Hamengkubuwono keempat itu adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Beliau merupakan putra ke-18 dari Hamengkubuwono III, yang mana lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Pada tanggal 3 April 1804, ia naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 10 tahun, yaitu tahun 1814. Karena usianya masih sangat muda, maka Paku Alam I ditunjuk sebagai wali dari pemerintahannya. 2 tahun sebelum terjadinya Perang Jawa, dinobatkannya Sultan Hamengkubuwono V untuk menjadi penguasa atau pemimpin dari Keraton Yogyakarta. Namun karena usianya yang masih tergolong muda, maka perlu didampingi seorang wali yang kemudian diangkat menjadi wali bagi keponakannya bersama dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, lambat laun pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V ini sangat disayangkan karena sedikit melakukan penyelewengan yang dianggap tidak pro dengan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, masyarakat ini hanya menginginkan siapapun yang memimpin Yogyakarta, dari kalangan manapun, mereka hanya ingin hidup secara aman dan juga damai. Nah, pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V inilah Perang Jawa ini terselenggara. Selain itu juga muncul berbagai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada masa Perang Jawa ini berlangsung. Di antaranya yaitu meletusnya Gunung Merapi. Yang sebagaimana diketahui bahwa segera setelah pengukuhan Sultan Hamengkubuwono V ini telah terjadi peristiwa alam dahsyat yang tentu saja menimbulkan psikologis yang mendalam di kalangan warga Yogyakarta. 1823 terjadi juga gempa bumi. Karena adanya letusan gunung berapi dan juga peristiwa-peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, ini menandakan bahwa semakin menebalnya kepercayaan masyarakat Jawa tentang perubahan dan kelahiran tatanan lama yang ada di Yogyakarta dan juga Jawa. Peristiwa itu bagi masyarakat Jawa seolah memberikan informasi bahwa akan ada peristiwa besar yang merubah Jawa, dan keyakinan masyarakat Jawa ini menjadi kenyataan. Nah, pada tahun 1825 hingga 1830 terjadinya Perang Jawa ini terguncang secara besar-besaran. Nah, pihak dari Diponegoro atau dari Indonesia ini didukung oleh sekelompok daerah dan juga para santri. Nah, para santri merupakan kekuatan sekaligus komunikator terdepan bagi penyampaian ide dan gagasan tentang negara Islam, perang sabil, dan masyarakat jahiliyah. Mereka merupakan kelompok yang memiliki peran jaringan luas di masyarakat. Sehingga para kiai yang memimpin pesantren dan majelis-majelis keislaman tentu mempunyai santri dan jamaah yang tersebar di berbagai daerah. Karena para kiai ini turun gunung untuk andil mendukung Pangeran Diponegoro dalam perang. Secara otomatis para santri dan jamaah ini langsung turut berpartisipasi. Sebetulnya perang Jawa ini dikarenakan karena permasalahan latar belakang munculnya kolonial di Indonesia yang sangat merugikan pihak dari keraton, khususnya di Indonesia juga. Nah,
terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menindas dan merugikan masyarakat, baik dari kalangan rezim kolonial maupun dari pihak keraton. Nah, pada tahun 1825 ini Pangeran Diponegoro semakin murka karena pada pertengahan bulan Mei 1825 Semicert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Nah, adanya kebijakan tersebut ini sangat merugikan Pangeran Diponegoro karena pembangunan jalan tersebut melintasi makam leluhur dari Pangeran Diponegoro, sehingga siap tidak siap atau mau tidak mau makam dari leluhur Pangeran Diponegoro ini harus digusur, sehingga ini sangat memancing amarah dari Pangeran Diponegoro. Hal waktu itu seharusnya tanah kelahiran dan Ibu Pertiwi ini seharusnya dijaga dan dijauhkan dari caplokan tangan penjajah, baik dari negara asing maupun dari pemberontakan dari dalam negeri. Tak terkecuali yaitu dari pihak keraton. Perang Jawa pun berlangsung, namun Pangeran Diponegoro menganggap bahwa ini adalah salah satu dari jihad fisabilillah, artinya kita sedang memperjuangkan keutuhan dari negara kita sendiri dari penjajah. Karena ini kan juga ada campur tangannya dari pihak penjajah, walaupun dengan bonekanya yaitu dari pihak keraton. Setelah Perang Jawa berakhir, yaitu pada tahun 1830, nah ini merupakan perlawanan rakyat Jawa secara fisik dan konstruktif. Nah, artinya dari pihak Belanda ini cukup memakan korban sebanyak 8.000, kemudian dari pribumi sebanyak 7.000 dan Jawa 200.000. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta langsung menyusut drastis. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini ditujukan untuk menyerang pihak keraton yang sebagai sekutu bagi bangsa kolonial saat itu, sehingga mereka menganggap bahwa Pangeran Diponegoro merupakan seorang pemberontak. Akibat penilaian atau stigma ini, konon keturunan Pangeran Diponegoro tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberi amnesti bagi keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dimiliki Diponegoro kala itu. Nah, itu tadi review saya mengenai buku Melacak Gerakan Perlawanan dan Laku Spiritualitas Pangeran Diponegoro pada bab 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari buku ini. Nah, menurut saya kelebihan dari buku ini adalah dari mulai sampulnya ini cukup menarik karena digambarkan termuat ilustrasi mengenai gagahnya Pangeran Diponegoro dengan ciri khasnya menggunakan jubah dan juga menunggangi sebuah kuda. Tak ketinggalan yaitu menggunakan senjata andalannya. Nah, selain itu informasi-informasi yang disajikan dalam buku ini juga cukup lengkap, mengulas dari kehidupan Pangeran Diponegoro mulai dari lahirnya hingga wafatnya beliau, dan juga perjuangan-perjuangan beliau untuk mempertahankan persatuan Indonesia. Kemudian buku ini menurut saya juga mudah untuk dipahami karena cukup dijelaskan secara terperinci. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari buku ini. Menurut saya dengan isi 4 bab, halaman yang disajikan yaitu berjumlah 284, ini menurut saya cukup tebal sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membaca dan juga memahaminya. Kemudian kertas yang digunakan dalam buku ini juga tergolong mudah sobek, jadi perlu kehati-hatian yang cukup tinggi.
Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.